Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon, pimpinlah hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk mentaatinya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 6 ayat 38. Demikianlah sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Tema renungan saat ini adalah potensi kecil di tangan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu kecil untuk membuat perubahan. Kita melihat keterbatasan diri, kekurangan kemampuan, atau kondisi hidup yang tidak ideal. Lalu kita berpikir bahwa kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berarti. Namun Tuhan seringkali bekerja melalui hal-hal yang kecil dan sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada kisah hidup Louis Armstrong menjadi salah satu contoh yang menarik. Pada masa kecilnya, ia penuh dengan penderitaan dan kekurangan. Ia ditinggalkan ayahnya sejak kecil dan baru dapat menikmati pendidikan pada usia 12 tahun. Secara manusia, masa depannya tampak suram. Namun seorang guru musik yang bernama Peter Davis melihat sesuatu yang berharga dalam dirinya, yaitu bakat bermain trompet. Potensi yang mungkin tampak kecil itu kemudian diasah dengan tekun hingga Louis Armstrong dikenal sebagai salah satu pemain trompet terbaik di dunia. Demikian pula dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Ketika lebih dari 5.000 orang mengikuti Yesus di tempat terpencil, muncul masalah besar. Hari sudah mulai malam, tidak ada tempat untuk membeli makanan, dan orang banyak membutuhkan makan. Para murid melihat situasi itu sebagai krisis yang mustahil diatasi. Mereka menghitung kebutuhan yang begitu besar dan merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup. Namun Yesus mengajukan pertanyaan yang menarik. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Yesus tidak langsung menciptakan makanan dari ketiadaan. Ia meminta para murid untuk melihat apa yang sudah ada di tangan mereka. Setelah diperiksa, ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kebutuhan ribuan orang. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus, sesuatu yang ajaib terjadi. Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Hasilnya, semua orang makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pertama-tama bertanya tentang apa yang tidak kita miliki. Ia bertanya tentang
apa yang sudah ada pada kita. Mungkin kita hanya memiliki sedikit kemampuan, sedikit pengalaman, sedikit waktu, atau sedikit sumber daya. Namun ketika semuanya diserahkan kepada Tuhan, Ia sanggup memakai dan melipat gandakannya untuk menjadi berkat yang besar. Ketika menghadapi kesulitan hidup, jangan hanya fokus pada masalah yang ada. Mulailah melihat potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Periksa apa yang ada di tangan kita hari ini. Mungkin itu adalah talenta, keterampilan, pengalaman, kesempatan, atau bahkan hati yang mau melayani. Bawalah semuanya kepada Tuhan dan lakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Selebihnya percayakan kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang sama, yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, masih bekerja sampai hari ini. Ia mampu memakai hal-hal kecil dalam hidup kita untuk menghasilkan dampak yang besar bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan berbagai bakat, kemampuan dan kesempatan dalam hidup kami. Ampunilah kami jika sering memandang rendah apa yang kami miliki dan lebih fokus pada keterbatasan kami. Ajarlah kami untuk melihat potensi yang telah Engkau percayakan dan menggunakannya dengan setia. Kami menyerahkan seluruh talenta, waktu, tenaga, dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dan kembangkan semuanya sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kebijaksanaan-Mu agar di dalam memimpin negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan mereka untuk takut akan Engkau, tidak menyalahgunakan jabatan, dan mempunyai hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan juga setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah keteguhan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Juru Selamat kami, penebus dosa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.